Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menuntut timnas Indonesia untuk fokus penuh meraih kemenangan saat melawan China. Hasil itu perlu diraih demi Piala Dunia 2026. Pasalnya, jika gagal menang, peluang skuad Garuda melaju ke Piala Dunia 2026 akan sangat berat. Sebab, mereka hanya tinggal menyisakan satu laga lagi. 1. Timnas Indonesia vs China. Timnas Indonesia akan menghadapi China di matchday ke-9 Grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga tersebut akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Jakarta, Kamis tanggal 5 Juni tahun 2025. Ini menjadi laga krusial bagi timnas Indonesia. Skuad Garuda wajib menang jika ingin menjaga asa ke babak keempat kualifikasi. Pasalnya, saat ini, mereka ada di posisi keempat dengan 9 poin dan hanya unggul 3 angka saja dari China. China pun menghuni dasar klasemen. 2. Peringatkan timnas Indonesia. Karena itu, Erick ingin timnas Indonesia menang lawan China di SUGBK. Menurutnya, tidak ada jalan lain jika ingin menjaga asa ke babak keempat. Apalagi, skuad Garuda ditargetkan untuk bisa finish di peringkat ketiga atau keempat agar melanjutkan perjuangannya lewat babak keempat kualifikasi. Kita fokus dulu lawan China, karena kalau lawan China kita tidak dapat 3 poin, saya rasa berat sekali kita untuk ke playoff babak keempat, kata Erick di Bali, dikutip Minggu tanggal 1 Juni tahun 2025. Sedangkan kita targetnya kan paling tidak ranking 3 atau 4 supaya ke playoff babak keempat. Jadi fokus dulu lawan China, tambah dia. Erick menilai perjuangan timnas Indonesia akan berat menuju babak keempat kualifikasi jika nantinya kalah dari China. Sebab, di laga terakhirnya, skuad Garuda akan bertandang ke markas Jepang pada tanggal 10 Juni tahun 2025. Jika timnas Indonesia bisa mengalahkan China pada tanggal 5 Juni, praktis tim Dragons julukan timnas China bakal tersingkir. Lalu, skuad Garuda bisa saja memastikan tempat di 4 besar pada hari itu juga andai Bahrain takluk dari Arab Saudi. Kendati demikian, timnas Indonesia tetap harus waspada penuh saat menjamu China. Pasalnya, skuad Garuda menelan kekalahan 1-2 di pertemuan pertama pada laga yang berlangsung di Stadion Qingdao pada Oktober tahun 2024. Timnas Indonesia kini menghadapi 2 pertandingan penting melawan timnas China dan Jepang. Kedua negara tersebut dikenal memiliki semangat dan harga diri yang tinggi, yang merupakan ciri khas dari ras kuning. Pertandingan ini merupakan bagian dari putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dan akan menjadi penentu perjalanan timnas Indonesia menuju AS, Kanada, dan Meksiko. Jadwal pertandingan mendatang menunjukkan bahwa JIZ dan rekan-rekannya akan bertanding melawan China di SUGBK Jakarta pada tanggal 5 Juni. 5 hari setelahnya, Patrick Kluivert akan memimpin timnya untuk melawan Jepang di Stadion Suita Osaka. Walaupun China saat ini berada di posisi juru kunci dalam klasemen sementara Grup C zona Asia, mereka tetap memiliki motivasi untuk menunjukkan bahwa mereka adalah negara raksasa. Hal ini juga berlaku untuk Jepang, yang sudah memastikan tiket ke Piala Dunia 2026. Meskipun Jepang kemungkinan akan menurunkan pemain lapis kedua, mereka tetap bukan lawan yang mudah bagi timnas Indonesia. Dari pengalaman kami bermain, timnas Indonesia selalu sulit untuk mengalahkan tim-tim dari ras kuning. Dulu, sepak bola Indonesia dikenal sebagai macan Asia. Saat itu kami sering menang, tetapi perlawanan dari negara seperti China, Jepang, dan Korea sangatlah luar biasa, ungkap Hermansyah, mantan kiper timnas Indonesia. Pada tahun 1980-an, sepak bola Indonesia merupakan salah satu kekuatan utama di Asia. Jaya Hartono mengenang momen bersejarah saat timnas Indonesia berhasil mengalahkan China dengan skor 3-1 dalam Kings Cup di Bangkok pada tahun 1987. Masa lalu harus dikenang sebagai motivasi masa depan. Tapi, sekarang zaman telah berubah. Sepak bola kita sedang bangkit lagi, sementara China dan Jepang maju pesat. Makanya timnas Indonesia harus kerja keras pada 2 partai terakhir lawan China dan Jepang nanti, ungkap mantan bek timnas Indonesia tersebut. Hermansyah dan Jaya Hartono juga mengingat kembali kegagalan timnas Indonesia saat dilatih oleh Shin Tae-yong, yang mengalami kekalahan 1-2 dari China pada leg pertama di Youth Center Stadium Qingdao, tanggal 15 Oktober tahun lalu. Waktu itu ekspektasi kita terlalu tinggi. Saya pribadi juga menilai, sebenarnya,
kualitas timnas Indonesia dan China memang hampir setara. Minimal kita bisa seri, tapi kita lupa jika China sebagai ras kuning punya gengsi dan spirit tinggi, jelas Hermansyah, yang disetujui oleh Jaya Hartono. Dua sahabat yang pernah berkolaborasi di PSCS Cilacap tidak memperhitungkan pertandingan timnas Indonesia yang kalah telak 0-4 dari Jepang sebulan setelahnya di Jakarta. Hal ini disebabkan oleh kualitas pemain merah putih yang masih berada di bawah level samurai biru. Kita masih ingat di era Galatama, JFA, Federasi Sepak Bola Jepang pernah datang ke Indonesia untuk belajar tentang pengelolaan kompetisi profesional. Namun, saat ini kita sudah tertinggal jauh. Jepang telah berhasil lolos ke Piala Dunia 2026, dan mereka tidak ingin menanggung malu ketika menjamu timnas Indonesia di pertandingan terakhir nanti. Meskipun demikian, kabarnya Jepang akan menurunkan skuad lapis kedua, ungkap Jaya Hartono, yang disetujui oleh Hermansyah.